Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus sahibul bait, ibu bapak Purnama Surya. Surya Purnama Surya? Purnama Surya. Sekarang Surya Purnama, pakai kopiah ya. Yang semoga beliau beserta Ibu Nani Winata dan keluarga besarnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu wabil khusus pula Bapak RT dan Bapak RW, yang semoga beliau berdua beserta warganya juga, semoga semuanya saja juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan ini saya sampaikan selamat untuk Bapak Haji Aswin dan Ibu Hajah Ratna yang Allah anugerahi cucu pertama ini, Masya Allah, yang diberi nama Saima Husna Rashida, lahir pada 26 bulan 6 2026. Masya Allah. Ini turut berbahagia Mas Rama dan Dek Bulan. Oh, Tuka Aswin namanya gitu ya, panggil Tuka Aswin. Opung Ratna, Sundanya kalah berarti Sundanya. Bapak orang mana? Bali. Oh, Bali. Oh, Bandung. Oh, Bandung itu cuma anu doang. Iya. Oh, baru tahu deh. Ompung Ratna. Oh, anak Ompung gak ya kalau? Opung. Enggak pakai M. Oh, Opung, bukan Ompung. Opung. Sama Omania. Kalau Omania? Oh, iya. Ya, karena ayahnya sudah wafat ya. Kita doakan ya. Semoga Ananda Soima Husna Rashida ini Allah anugerahi sehat wal afiat selalu. Amin. Panjang umur yang mubarakah. Amin. Dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga menjadi ananda yang qurratu a'yun. Enak dilihat mata, menyenangkan dan menenangkan di hati, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti pada kedua orang tuanya. Amin. Dan mau mengajak anggota keluarganya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita doakan semoga menjadi pribadi yang sukses dunia akhiratnya. Amin. Selamat dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya, dan dipermudah segala urusannya oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Dan semoga segenap harapan baik kedua orang tuanya untuk ananda ini segera Allah ijabah
dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Ala hadinya salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Amin. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Malam ini insyaallah kita akan mencoba mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr. Surah ke-59 ayatnya ayat 18. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah. Dengan cara bagaimana bertakwanya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dengan cara hendaklah setiap diri kita itu memperhatikan yang lalu untuk hari esok. Jadi di antara bentuk takwa dalam ayat ini, kalau kita tadabburi maknanya adalah dengan muhasabah diri. Kita tengok ke belakang, apa yang kurang, apa yang salah, kita perbaiki hari ini untuk kedepannya supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama. Karena kita ini tidak bersaing dengan orang lain. Kita ini bersaing dengan diri kita yang kemarin, gitu ya. Sehingga ada maqalah, ini bukan hadis yang saya tahu, maqalah. Sehingga saya ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasir. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia rugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia binasa. Makanya kita tengok ke belakang, apa yang kurang, apa yang salah, kita perbaiki hari ini. Harapannya ke depannya, saya ulang tadi, kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, itu kalau kita buka tafsirnya, hendaklah setiap diri itu memperhatikan dunianya untuk akhiratnya. Itu tafsirnya. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan dunianya untuk akhiratnya. Ingat ya, tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Saya ulang, tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Maka kita disuruh memperhatikan dunia ini untuk kehidupan akhirat kita. Saya ulang, kita diperintah untuk memperhatikan kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat kita. Ini penting bukan apa? Karena keadaan kita di setelah dunia ini, di barzah, di yaumil ba'ats, di mahsyar, di hisab, di mizan, di sirat, surga neraka. Itu perjalanan ke sana itu, bekalnya itu hanya bisa kita persiapkan di dunia ini saja. Kita kalau mau dalam perjalanan, kelengkapan dokumen harus nggak? Harus. Kalau dokumen lengkap, tenang kita. Maka mumpung masih di dunia, ayo kelengkapan dokumen perjalanan akhirat harus kita persiapkan dari sekarang. Dengan melaksanakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah, tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Terus gitu aja. Itu kelengkapan dokumen yang dasar, itu yang pokok. Nah, setelah di dunia ini ada alam barzah, di sana kita ada kehidupan dan kita butuh bekal. Dan bekal itu hanya bisa kita persiapkan di dunia ini saja. Dan di dalam perjalanan itu kita butuh keselamatan, betul ya? Kita butuh keamanan, kita butuh kemudahan. Bahkan kadang kita butuh fasilitas-fasilitas. Nah, aneka kemudahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, fasilitas dalam perjalanan ke akhirat itu hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Kalau di dunia ini kita tidak pandai-pandai melengkapi dokumen perjalanan akhirat, kalau kita di dunia ini tidak pandai-pandai melengkapi bekal kita
tidak pandai-pandai memesan aneka fasilitas dan kemudahan dalam perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah itu, maka ngerinya itu nggak sampai tujuan, ngerinya itu aja. Kepontal-pontal nyampe sih masih mending lah, tapi harapan kita kan nggak usah kepontal-pontal kan, sampai dengan mudah, dengan lancar. Maka Allah perintah dalam ayat ini, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan dunianya, itu tafsirnya ya, untuk kepentingan akhiratnya. Karena saya ulang tadi, aneka kemudahan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan fasilitas di barzah dan seterusnya itu hanya bisa kita pesan di dunia ini saja. Contoh, kita masuk ke barzah misalnya. Di barzah itu, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, apa yang mesti kita persiapkan di dunia ini? Di samping yang pokok ini, yang kewajiban-kewajiban yang pokok, ini ada hal yang Nabi ajarkan kepada kita. Di antaranya apa? Memperbanyak baca surah Al-Mulk. Syukur-syukur sampai hafal surah Al-Mulk, surah Tabarok. Surah Al-Mulk, surah Tabarok. Nah, jadi surah Al-Mulk atau surah Tabarok. Ada sebuah hadis saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir hadisnya lemah, dhaif. Tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Disebutkan dalam riwayat itu, Nabi bercerita, Nabi mengabarkan kepada kita, sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia, didatangi oleh dua malaikat yang serem kalau bahasa kita, namanya Munkar dan Nakir. Nah, Munkar dan Nakir ini dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini, di dalam diri orang ini ada saya. Jadi ini saking seringnya baca sampai hafal, sampai dalam diri orang itu ada saya, kata surah Al-Mulk. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Saya utusan Allah, kata Munkar Nakir. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Wow, dikertak saya firman Allah, mundur juga itu Munkar Nakir. Ini pun panjenengan mawon, monggo. Ini mafhum riwayat ya. Akhirnya Munkar Nakir mundur. Orang ini selamat, bebas fitnah kubur, bebas pertanyaan kubur, bebas siksa kubur. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah mengutip satu riwayat yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang itu kalau barzahnya beres, udah ke depannya beres deh. Orang itu kalau barzahnya beres, ke depannya beres. Udah, gitu. Makanya orang kalau barzahnya beres, ke depannya alamat beres sudah. Nah, di antara upaya barzah kita beres, di samping kewajiban-kewajiban kita laksanakan, yang haram-haram kita tinggalkan, kalaupun terjadi kita tutup dengan taubatan nasuha, itu harapannya dengan memperbanyak baca surah Al-Mulk, barzah kita dibuat beres oleh Allah. Ini perlu saya garis bawahi, bukan apa-apa, karena ada sebagian orang itu salah memahami. Kalau gitu nggak usah sholat, baca Al-Mulk aja. Oh, ya enggak, yang wajib tetap dilaksanakan. Bahwa ada kurang-kurangnya ditutup pakai surah Al-Mulk itu. Apalagi kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, supaya dimudahkan di kubur itu, di barzah itu, memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, memperbanyak baca surah Al-Ikhlas, kiranya itu berdalil kepada sebuah hadis riwayat Ahmad. Ya, alhamdulillah sering. Al-Ikhlas surah hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Nabi bersabda, "Al-Kamakal, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa diselingi dengan bacaan yang lain, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga." Orang kalau baca surah Al-Ikhlas berapa? 10 kali tanpa diselingi bacaan yang lain, maka Allah akan bangunkan
rumah di surga. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih kama qala. Orang itu kalau punya rumah di surga, istilah Al-Qur'annya itu ashabul jannah. Orang yang punya sertifikat surga. Kalau nggak punya rumah di surga, hanya punya KTP surga, itu namanya ahlul jannah. Tinggal kalau di surah Ar-Rahman tinggal di kemah, Pak. Nggak tinggal di rumah, kan nggak punya rumah, tinggalnya di kemah, Pak. Iya. Di tenda-tenda. Tapi tendanya dari intan permata, Pak. Belum rumahnya itu. Ya kalau punya rumah. Makanya kalau ingin punya rumah, supaya punya sertifikat surga itu diantaranya baca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa dijeda. Iya, kulhu. Nah ini orang kalau udah punya kapling di surga, insya Allah barzahnya beres lah, insya Allah. Nah itulah kiranya penjelasan Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan amalan yang bisa kita persiapkan untuk mengantisipasi barzah. Wes, setelah barzah ada kiamat kubro. Kalau kiamat kubro ini orang beriman nggak menangi. Jadi orang beriman tidak mendapati kiamat kubro. Kenapa? Karena kiamat kubro itu orang beriman sebelum hari meninggal semua, mati semua. Tinggal orang kafir aja. Wes, terjadi kiamat kubro selesai, ada proses namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Pada saat hari kebangkitan itu, kita semua dibangkitkan oleh Allah dengan bentuk tubuh yang disesuaikan dengan amal kita sewaktu masih di dunia. Nah, lagi-lagi nih, kalau kita nanti ingin di yaumil ba'ats dibangkitkan dalam keadaan sempurna, bercahaya, maka kita mesti memesan tubuh yang bercahaya dan sempurna itu sekarang di dunia ini. Kalau bentuk tubuh kita yang sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Tapi bentuk tubuh kita nanti di hari kebangkitan dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Nah, makanya monggo, apakah nanti kita ingin bangkit bercahaya sempurna atau lecek, kumel, tertunduk, malu, bahkan cacat, monggo dipilih. Bentuk tubuh kita hanya bisa kita pesan sekarang di dunia ini, mumpung masih di dunia. Jadi hanya bisa dipesan di dunia ini. Monggo dipilih, mau lahir sempurna bercahaya atau lahir cacat, lecek, kumel, tertunduk, malu, monggo dipilih. Karena Allah memberitahukan pada kita di surah Az-Zalzalah itu, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Iya, barang siapa pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta itu kata tunggalnya, artinya macam-macam. Ashtata itu bentuk jamaknya apa terjemahnya kira-kira? Kalau kata tunggalnya saja artinya udah macam-macam. Itu kata jamaknya apa terjemahan yang pas itu? Kalau orang Jawa Timur mewacem, nggih Pak Bajir nggih. Iya, pada hari di mana manusia keluar dengan bentuk tubuhnya yang mewacem, bukan macam-macam, mewacem. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Maka ada yang wujuhu yauma idzin na'imah, sumringah, sumai, bercahaya sempurna. Tapi ada yang wujuhu yauma idzin khasyiyah, tertunduk, malu, lecek, kumel. Bahkan di surah Toha ayat 124, 125, 126 ada yang setengah protes kepada Allah dengan mengatakan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring hamba di mahsyar dalam keadaan buta, padahal tadinya saya melek loh ya Allah. Tidak ada orang yang tadinya melek, di mahsyar dia buta. Setengah protes, kenapa ya Allah? Apa jawaban Allah dalam ayat itu? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Sebagaimana telah sampai kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya,
Sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu Allah murka saja, bahasanya halus. Kalau diterjemah versi Jawa Timurnya Pak Muhajir, kira-kira gini terjemahannya. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya. Sebagaimana dulu matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka matamu dibutakan. Nah itu kira-kira gitulah terjemahan kasarnya. Wes, singkat kata singkat cerita, monggo hati-hati. Jadi bentuk tubuh kita nanti di yaumil ba'ats itu kita pesan dari sekarang di dunia ini. Waduh Ustadz, kita baru ngaji, namanya orang pasti ada cacat-cacatnya amalnya kan, pasti ada kurang-kurangnya. Alhamdulillah, masya Allah, mumpung masih hidup, yang kurang-kurang kita istighfari, kita taubati, kita tutup dengan amalan-amalan sunnah, kita tingkatkan kebaikan kita, insya Allah, dan semoga Allah bangkitkan kita bercahaya sempurna. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah rahimahumullah, kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Nanti manusia itu, kata Nabi, dibangkitkan dalam keadaan lapar, dahaga, tidak berbusana alias telanjang, dan tidak beralas kaki. Pada saat menjelaskan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Barang siapa yang di dunia pernah ngasih makan dan minum, maka nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum, sehingga dia tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Karena dalam Islam ada rumus, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa, minimal kali 10 itu. Maka kalau kita pernah ngasih makan, pernah ngasih minum, syukur-syukur sering, maka nanti di akhirat kita akan beri makan dan minum, sehingga tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan. Siapa yang di dunia pernah ngasih pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga tidak telanjang. Itu kan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka pernahlah syukur-syukur sering kita ngasih pakaian, terutama kepada orang yang membutuhkan. Nah, saran saya kalau ngasih pakaian, jangan cuma pakaiannya saja, tapi juga sarungnya. Karena kalau kita hanya ngasih atasan, nggak ngasih bawahan, takutnya nanti di akhirat kita hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Takutnya. Itu seperti itu. Barang siapa yang akhirnya kesempatan berselonjor, monggo akhirnya selonjor dulu. Yang akhirnya kesempatan berselonjor, berdiri lompat-lompat juga boleh, monggo. Barang siapa di dunia pernah ngasih sendal atau sepatu, maka nanti di akhirat dia akan diberi sendal atau sepatu sehingga nggak nyeker. Apa Ustadz urgensinya sendal dan sepatu di mahsyar nanti? Dalam riwayat yang saya sebutkan tadi itu, Nabi menjelaskan bahwa nanti bumi ini aukamakol diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Bentuknya seperti perak. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam. Matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Kalau kita pernah naik berjalan di jalan aspal siang hari, nggak pakai sendal itu panas. Cuman panas, panas itu. Allah, bagaimana di mahsyar nanti? Makanya bersyukurlah pada Allah yang pernah ngasih tumpangan, pernah ngasih sendal atau sepatu. Saya kalau ngomong gini bukan berarti saya minta sendal, bukan. Nanti dikira, wah Pak Ustadz ceramah soal sepatu, soal sendal. Pak Ustadz minta baju kali ini. Minta apa? Minta sendal. Enggak. Kalau maksa, kalau maksa Pak XXL Pak. Itu baju saya. Kalau sendal nomor 42 Pak. Kalau maksa. Allahu Akbar. Oh lanjut, canda tapi saya serius nanti.
Saya juga butuh beramal juga. Terus selanjutnya, barang siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka nanti di akhirat dia akan diberi kendaraan, sehingga dia tidak nyeker, sehingga dia tidak jalan kaki. Dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi tadi diterangkan bahwa nanti manusia ini digiring berkumpul pada satu titik namanya mahsyar. Mahsyar itu tempat kumpul, satu titik, dan itu letaknya di bumi Syam. Sementara di surah Al-Maidah, di surah Thaha ayat 55, kita akan dibangkitkan oleh Allah di bumi di mana kita ditanam. Jadi kalau kita ditanam dikubur di Indonesia misalnya, kita akan dibangkitkan di Indonesia, titik kumpulnya itu bumi Syam. Sekarang Palestina dan sekitarnya. Kebayang nggak kita dibangkitkan di Indonesia, jalan kaki ke bumi Syam sana, kira-kira? Keju Pak bahasa Jawanya itu, pegel kakinya itu. Biar nggak pegel, pernahlah ngasih tumpangan kendaraan. Apalagi pernah ngasih kendaraannya. Wah, itu insya Allah nanti kumpul di sana pakai fasilitas kendaraan. Dan saya ulang, semua fasilitas tadi itu hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Karena begitu kita mati, kita nggak bisa pesan lagi, kecuali dipesankan. Anak-anak kita mendoakan kita, anak-anak kita sedekah atas nama kita. Itu alhamdulillah, itu bonus lah itu. Tapi kalau anak-anak kita nggak punya kesadaran itu, udah wassalam aja udah. Apalagi nggak punya sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir, udah wassalam aja udah. Nggak punya ilmu yang bermanfaat juga, udah wassalam aja udah. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau kita punya stok-stok amalan-amalan itu. Nah, nanti kumpul di mahsyar. Tadi kan Yaumul Ba'ats, kumpul di mahsyar. Nah, di mahsyar ini ada yang mendapat fasilitas, ada yang tidak mendapat fasilitas. Yang tidak mendapat fasilitas tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Mulai dari semata kaki, selutut, sepusar sampai sedada ada. Ada mata sampai seleher. Tapi ada juga yang dapat fasilitas. Yang dapat fasilitas ini ada fasilitas namanya haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau sekali kita minum airnya tidak akan kehausan selamanya. Semoga kita termasuk yang menikmati telaga ini. Amin. Insyaallah. Iya, tiketnya cuma satu, tiketnya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Amalan apa yang bisa kita kerjakan sekarang di dunia ini? Paling tidak ini, pertama perbanyak sholawat untuk beliau. Yang kedua, ikuti sunnah-sunnah beliau semampu kita. Nah, kalau kita bersolawat untuk beliau, berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, apalagi kita berusaha mendakwahkan sunnah-sunnahnya, udah, insya Allah dan semoga kita dapat stempel diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada lagi fasilitas namanya mimbar dari cahaya, manabir minan nur, dari cahaya, mimbar-mimbar dari cahaya. Untuk siapa mimbar-mimbar dari cahaya ini? Untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, ini semoga kita ini kita kumpulkan karena kita saling mencintai karena Allah ini. Kalau sentimen pasti nggak datang. Bukan berarti yang nggak datang sentimen, bukan menurut saya. Kalau sentimen kasih kan nggak mau gabung gini. Alhamdulillah kita nggak sih. Kita saling mencintai karena Allah. Kita bertemu ini karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini yang kedua. Apalagi yang ada di mahsyar itu ada zillun yauma la zilla illa zilluh. Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Untuk siapa naungan ini? Untuk 7 model manusia. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah.
Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Orang yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya untuk berzina, dan dia bisa menolak sambil mengatakan saya takut kepada Allah. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, baru keluar dari masjid sudah mulai kepikiran kapan kembali ke masjid lagi, karena saking senangnya di masjid. Jadi tapi tak terkait terpaut dengan masjid karena ingin beribadah, bukan karena menghindari omelan istri, bukan. Atau cari wifi gratis. Ya awalnya nggak ikhlas nggak apa-apa lah, tapi lama-lama insya Allah jadi ikhlas insya Allah. Kemudian yang keenam, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Dan yang ketujuh, ini saya nggak urut ya. Dan yang ketujuh adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini dapat dua fasilitas itu. Termasuk dapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, semua fasilitas itu hanya bisa kita pesan di dunia ini saja. Mumpung masih hidup, monggo dipilih amalan-amalan yang buat kita mendapat fasilitas nanti di mahsyar. Setelah itu pembagian rapot. Ada yang menerima dari arah kanan dan depan, ini selamat. Ada yang menerima dari arah belakang dan dari kiri, ini celaka, naudzubillah min syarri dzalik. Dilempar dari belakang atau menerima dari kiri, ini celaka, naudzubillah min syarri dzalik. Kemudian nanti dipanggil satu persatu dengan namanya dan nama bapaknya untuk dihisab. Nah, dihisab ini ada 3 model. Ada yang bebas hisab, bebas adab. Ini kuotanya terbatas, hanya 70.000. Ada hadis yang menyebutkan per satu orang boleh bawa 70.000 lagi. Jadi ada kemungkinan kuotanya ditambah ini, tidak usah khawatir. Nah, kemudian ada yang kedua, tetap dihisab tapi dihisab dengan hisab yang mudah. Ini juga masih selamat. Nah, kemudian yang terakhir didesak, diinterogasi dalam hisabnya. Yang ini alamat celaka. Naudzubillah min syarri dzalik. Pertanyaannya gimana caranya Ustaz supaya kita selamat di yaumil hisab? Kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu contohnya bagaimana? Kalau yang pertama tadi kan kuotanya terbatas. Oke lah, mungkin kita enggak masuk situ, paling enggak mudah-mudahan kita masuk di hisab yang mudah ini. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi memberikan gambaran tentang hisab yang mudah itu. Nanti dipanggil seseorang secara pribadi oleh Allah. Pur sinten ya Allah, Purwanti napa Purwanto napa Purnama? Purnama sini dipanggil secara pribadi oleh Allah. Dan Allah buatkan hijab sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Pak Purnama saja. Dalam hadis Sahih Bukhari. Sebelah kanan Ustaz. Oh, sebelah kanan itu. Iya, sebelah kanan. Dalam hal ini Allah tanya sama Pak Purnama, dan Allah Maha tahu tentu ini hanya bahasa administrasi. Purnama, kamu pernah berbuat ini, ngaku? Karena yang nanya Allah yang ngaku. Yang ditanya pertama keburukannya. Dalam hadis itu, yang ditanya ini sampai kemeringat. Ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu sampai berkeringat. Panik sampai berkata dalam hatinya, aduh celaka saya kalau begini caranya. Gimana mau mangkir orang yang nanya Allah? Bagaimana mau mengingkari orang nanya Allah? Tapi yang menarik adalah begitu Allah tanya semua keburukannya dan mengaku, kata Allah begini, Pur, bahasa kita ya, sebagaimana dulu di dunia aku tutup aibmu, maka di akhirat pun aku tutup aibmu. Ditutup kasusnya oleh Allah, Pak. Di SP3-kan, di peti S-kan, di debenori, enggak di P21, Pak. Ditutup kasusnya, Allah hapus keburukannya, dan Pak Purnama keluar menemui kaumnya, hanya membaca catatan kebaikan saja. Kata kaumnya berkata dalam hadis itu, Pur, apa yang kamu buat sehingga kamu tidak punya keburukan sama sekali? Dalam hati Pak Purnama, banyak kali, cuma kamu nggak tahu aja. Karena Allah tutup aibnya. Jadi orang yang dihisab yang mudah itu dia tetap ditanya oleh Allah, cuman ujungnya diampuni oleh Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya nih supaya kita, kalaupun kita ditanya oleh Allah, semoga yang dimudahkan dalam hisab tadi itu. Jawabannya, ini paling tidak ada 5 amalan.
Nah, ini yang ngaji di Sabila insya Allah lupa insya Allah ya. Ada 5 amalan yang insya Allah kalau kita amalkan kita ini mudah-mudahan sih bebas hisab, bebas adab. Kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Apa itu? Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Dulu para sahabat kalau dengar Nabi baca Al-Quran, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu gemuruh para sahabat interaksi dengan Al-Quran berdoa, Aukamakal Rabbi hasibni hisaba yasiro. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Terus yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita tobat, minta ampun pada Allah, kata Allah, yang lalu aku tidak peduli. Yang buruk Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita banyak memaafkan sesama, kita akan diampuni oleh Allah. An-Nur surah ke-24 ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Mbok yang memaafkan dan berlapang dada, tidak suka kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Yang keempat, tutup aib saudara kita. Kalau kita tutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita dunia akhirat. Yang kelima, permudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama, Allah akan permudah urusan kita dunia akhirat. Hadisnya Sahih Muslim. Nah, ini diantara amalan-amalan yang patut untuk kita persiapkan supaya kalaupun dihisab, kita dihisab dengan hisab yang mudah sehingga selamat. Nah, setelah hisab ada yang namanya mizan, timbangan. Ada rumus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau kebaikan lebih berat langsung masuk surga. Kalau keburukan lebih berat langsung masuk neraka. Pertanyaannya kita di mana? Nah, ini menarik. Kalau misalnya ada seseorang kok keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, Allah berfirman, cari amalan-amalan sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya, witirnya, tahajudnya, shaum Senin Khamisnya, puasa Arafahnya, puasa Asyuranya, tasu'anya. Coba lihat ada enggak? Zikirnya, wiridnya yang sunnah-sunnah ada enggak? Kalau ada ditimpakan. Sampai sini ada yang menang, ada. Tapi ada yang masih kalah juga. Datang Al-Quran, datang puasa, mengatakan kata puasa, ya Allah, orang ini telah menahan diri dari lapar dan dahaga dan menahan syahwatnya karena Engkau. Izinkan hamba dengan syafaat kepadanya. Kata Allah, diizinkan. Al-Quran juga datang, ya Allah, orang ini sering menahan kantuknya demi membaca saya. Izinkan saya berikan syafaat kepadanya. Kata Allah, diizinkan. Sampai sini ada yang menang, ada. Tapi ada yang masih kalah juga. Maka kata Allah, cari akhlak yang mulia, akhlaknya yang mulia. Hadis Sahih Bukhari, masuk akhlak yang mulia itu sangat berat dalam timbangan. Aukamakal. Maka kemudian didatangkanlah akhlaknya. Kalau orang ini nggak ada akhlak, udah nggak punya stop itu. Kalau dia akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, bermoral tinggi, wah dapat itu. Sampai sini ada yang menang udah itu. Tapi ternyata dalam kitab At-Tadhkirah ada yang masih kalah juga. Terakhir, kalau punya ini pasti menang sudah, kata Imam Al-Qurtubi. Apa itu bitoko? Kartu la ilaha illallah. Kalau sampai punya kartu ini pasti menang sudah. Kartu la ilaha illallah. Hanya dalam kitab At-Tadhkirah itu ditanyakan, yang punya kartu la ilaha illallah ini siapa? Ulama berbeda pendapat, tapi intinya satu. Orang yang rajin zikir la ilaha illallah, tidak hanya dengan lisannya tapi juga dengan hatinya, dan dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa la ilaha illallah itu? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah bukan Tuhan, maka dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menguatkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk.
Isbat Allah menafikan makhluk. Dibuktikan dalam firman Zadari dengan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Oh, kalau begitu punya itu insya Allah kartu la ilaha illallah. Kalau punya ini pasti menang sudah, pasti itu kata Imam Al-Qurtubi. Dalam hadis yang saya juga dikatakan demikian. Ada dalam kumpulan sahih diskusi juga ada di situ. Aukamakal. Nah, dan ini masih panjang ya, ada sirat, ada surga neraka dan seterusnya. Tapi intinya satu aneka fasilitas tadi itu hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Monggo dipersiapkan dari sekarang. Saya kira ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Monggo. Oh, nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kameranya di Ustaz. Apa? Nggak usah. Enggak. Sebetulnya pertanyaannya sudah berkali-kali Ustaz. Gitu, Mas. Yang pertama mengenai rahmat Allah ini. Masuk surga kan. Iya, betul. Tapi Allah memberikan rahmat juga tidak sama dengan rahmat. Pasti kan ada kondisinya dari yang bersangkutan, yang dari ibadahnya segala macam. Tapi sepertinya mudah sekali. Jadi itu hak prerogatif Allah. Kalau Allah suka, Allah beri rahmat, ya siapapun tidak bisa menghalang. Yang tadi itu Ustaz dulu agak nyimpang sedikit. Apa bedanya tadabbur dengan tafakur? Terima kasih. Jadi orang itu masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Tapi kita tetap harus beramal supaya dirahmati oleh Allah. Saya mau terangkan, Pak. Sekarang jadi RT apa RW atau apa? LMK. LMK, Bapak LMK. Pak Ustadz Agus LMK. Jadi gini, ini penjelasannya. Dalam Islam kita beramal sekali diberi pahala minimal berapa? 10 ya. Berarti kita beramal sekali minimal diberi 10 kali lipat. Berarti ada 9 yang kita tidak ikut beramal tapi kita diberi. Itu minimal. Bisa 100, bisa 700, bahkan bisa hingga tak berhingga. Itu apa namanya kalau bukan rahmat Allah? Kita nggak beramal loh itu. Kita cuma beramal sekali tapi balasannya 10. Itu sama dengan kita kerja sekali digaji seperti 10 kali kerja. Jadi yang 9 kita nggak ikut kerja itu. Itulah namanya rahmat Allah. Andaikan gini Pak, andaikan ini satu-satu misalnya gitu. Sementara dosa juga sama satu-satu, barangkali kita banyak tekornya. Tapi karena Allah merahmati kita, satu untuk dosa, kalau untuk pahala 10 balasannya. Itu rahmat Allah namanya. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi tetap harus beramal. Kalau nggak beramal, gimana dia mau dapat rahmat? Seperti itu. Kalau rahmat secara umum dapat ya, tapi rahmat secara khusus tadi nggak dapat. Yang kita inginkan kan rahmat Allah secara khusus, bukannya semata-mata secara umum. Itu satu dulu. Ini contoh yang lain sebagai rahmat Allah. Ini versi penjelasan ulama-ulama usul fikih. Kita hidup berapa tahun? 80, 90, 100 tahun lah misalnya. Kita beramal selama 100 tahun misalnya, sementara balasannya surga selamanya. Itu cocok gak sebenarnya itu? Gak cocok itu. Wong kita beramal cuma 100 tahun kok balasannya surga selamanya. Gak cocok itu. Gak sesuai. Tapi Allah kasih itu. Kalau bukan rahmat Allah apa namanya itu? Dari mana rahmat Allah yang seperti itu Pak? Dari mana? Ini penjelasan ulama usul fikih. Kenapa orang beriman yang beramal sementara tapi dapat surga selamanya? Ini penjelasan ulama usul fikih ini. Karena setiap orang beriman itu berniat beriman selamanya. Setiap orang beriman berniat menjadi baik selamanya. Kita nggak berbuat baik selamanya, tapi kita sudah berniat ingin jadi baik selamanya. Ada yang berniat baik 7 hari aja enggak?
Semua kita pengen jadi baik selamanya. Nah, hadisnya muttafaqun Bukhari Muslim, orang kalau berbuat baik baru niat saja sudah diberi pahala seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Nah, kita ini nyatanya tidak beramal selamanya, nyatanya. Tapi sudah diberi pahala oleh Allah seperti beramal selamanya dengan iman kita itu. Kenapa? Karena Allah merahmati kita dengan janji dalam hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, orang baru niat saja sudah diberi pahala sekali utuh. Walaupun kita tidak beramal selamanya, tapi kita sudah dinilai beramal selamanya sudah. Seperti sudah beramal selamanya. Itulah rahmat Allah Pak namanya. Nah, jadi penjelasannya begitu. Jadi jangan terus masuk surga kan terserah rahmat Allah kalau ya kalau gitu ya repot nanti. Kita jadi Jabariyah nanti. Ahlu sunnah tidak begitu memahaminya. Bisa dimengerti ya insyaallah ya. Allah alam bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua saya apa? Tafakur. Kalau tafakur kan mikir. Kalau tadabbur itu dia kata dubur belakang. Saya terangkan dulu gini. Kalau ini ada ayat Al-Qur'an, terus kita kaji ayat ini, itu namanya mengkaji Al-Qur'an, namanya tafsir namanya. Ini tidak boleh sembarangan, harus punya perangkat ilmunya. Kalau nggak punya perangkat ilmunya, harus merujuk pada ahlinya berarti. Satu dulu. Nah, kalau tadabbur, Al-Qur'annya kita taruh belakang. Maksudnya, ayat ini bukan kita pelajari, tapi kita mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Jadi bukan mempelajari Al-Qur'an kalau tadabbur, tapi mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Maka di Al-Qur'an itu disebut afala yatadabbarun Al-Qur'an. Mengapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Quran tidak menuntut kita afala yufasirul Al-Qur'an. Mengapakah mereka tidak menafsirkan Al-Qur'an? Karena tafsir itu khusus. Tidak boleh sembarangan orang. Tapi kalau tadabbur, kata Sayyid Qutb dalam Dilal Quran beliau mengatakan, silakan ambil pelajaran dari Al-Quran sebanyak-banyaknya, silakan. Yang penting satu, meningkatkan iman, kata beliau. Makanya ketika saya misalnya sedang tadabbur, mengambil pelajaran dari Al-Quran, ada orang negur, Pak Ustadz, bukan itu maksud ayat ini. Ya, memang bukan itu maksud, saya tidak bicara tafsir kok. Saya bicara tadabbur, kalau tafsirnya, saya buka tafsirnya dulu. Itu. Makanya saya sering bilang, kalau tafsirnya begini, berarti saya punya rujukan tafsir. Apa? Ibnu Katsir, apa Jalalain, apa tafsir Al-Munir, apa tafsir apa terserahlah, itu seperti itu. Nah, singkat kata singkat cerita, kalau tadabbur itu kita belajar dari Al-Qur'an. Kalau tafsir kita belajar Al-Qur'an. Nah, kalau tafakur itu lebih kepada merenung, berpikir. Kalau tentang ulil albab itu memikirkan penciptaan langit dan bumi atau memikirkan ya alam. Itu seperti itu tafakur. Lebih seperti itu. Betul. Makanya kalau kita bicara tentang jalan-jalan itu sebenarnya bukan tadabbur alam, itu tafakur. Kita tafakur terhadap ciptaan Allah. Jalan itu sebetulnya tafakur ya. Tafakur sebenarnya. Menikmati. Ya, kecuali di dalam tafakur itu kita ada tadabbur, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Iya, betul. Mau? Iya, harus sering-sering. Ada rencana tafakur. Berapa? Ada rencana tafakur. Cuma nanya. Ustaz tanya Ustaz. Pertama mengenai surat apa Ustaz? Al-Hasyr. Al-Hasyr. Mengenai wal nafsun ma qaddamat dalam konteks Manajemen. ya, dalam konteks tadi konteks hidup dunia dan akhirat. Iya. Tetapi kalau menurut saya dalam ayat ini juga untuk kehidupan manajemen juga, artinya bagaimana memimpin pari, memimpin pabriknya gitulah ya, bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Jadi kita perlu rencana. Saya lagi. Jadi maksud saya ini juga ayat yang berhubungan dengan dunia yang kita harus amati juga, harus kita laksanakan. Itu apa benar apa enggak Ustaz? Ya. Kedua, pertanyaan saya mengenai Al-Quran itu disebutkan di surat Ali Imran kalau nggak salah saya ayat awalnya gimana jadi? Ada surat menyebutkan itu ayat Al-Quran itu gampang artinya gitu loh, mudah artinya, dan ada juga yang sulit.
Tapi bagi orang yang menyulit-nyulitkan atau menyusah-nyusahkan itu malahan nggak baik. Artinya sebetulnya terjemahan Al-Quran itu gampang, tetapi selalu berpositif thinking. Jadi hal-hal yang baik terjemahannya itu selalu Al-Quran itu yang positif bukan negatif. Tapi kalau bagi orang-orang yang munafik atau kafirun, banyaknya diterjemahkannya yang negatif. Artinya di Al-Quran itu bisa diterjemahkan dengan gampang buat kita, tapi selalu positif thinking. Ya, benar apa enggak itu Ustaz? Banyak. Ya. Oke, itu aja. Ada lagi? Ali Imran berapa tuh Ustaz ya? Di awal salah saya. Itu tentang Jawaban dulu. jadi gini. Kalau menurut saya gitu, berarti itu tafsirnya Pak Pur gitu. Bukan. Arti bukan tafsir Ustaz. Artinya diartikan hal-hal Al-Quran itu diartikan yang positif. Enggak yang pertama tadi. Ya termasuk yang pertama tadi tadi juga tidak hanya akhirat aja. Ya, baik. Akhirat ada utamanya, tapi di dalam kehidupan juga kita harus berbuat rencana, gitulah. Nah itulah hebatnya. Dalam konteks tadabbur boleh. Seperti Pak Pur tadi boleh. Dalam konteks tadabbur. Jadi saya kalau dalam kajian saya sering ini, kalau dari segi teksnya kita tadabburi maknanya bisa begini. Nah, boleh tidak Bapak? Itu yang kalau kata Said Qutb dalam Fidilal Quran itu beliau mengatakan ada sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Yang penting satu, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan iman gitu. Boleh Pak, tidak apa-apa. Makanya kan kalau saya kan bicara berdasar pengetahuan yang saya ketahui dari ilmu agama yang saya pahami. Pak Pur yang punya pengalaman di bidang manajemen, bisnis, mengatur perusahaan dan macam-macam, bisa, tidak ada masalah. Silakan diambil pelajaran dari ayat itu secara teksnya, itu kita tadabburi maknanya. Kita ambil pelajaran darinya gitu maksudnya. Tapi kalau kita bicara tafsir, maka nggak ada pilihan lain selain dari bahwa kita mesti buka tafsirnya. Di antara tafsir yang populer dari ayat ini, kalau kita buka dalam tafsir Bekasir misalnya, itu maksudnya adalah kita perhatikan dunia kita untuk akhirat kita. Itu sebenarnya. Itu satu dulu. Jadi nggak ada masalah Pak Pur. Ya. Kalau yang tadi di Ali Imran kayaknya Pak Pur bicara tentang ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat kali ya. Ali Imran ayat berapa saya lupa itu. Jadi untuk ayat-ayat yang muhkamat itu memang tanpa ditafsirkan pun kita baca udah paham namanya muhkamat. Jelas. Ya jelas namanya. Tapi ada yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat ini nggak ada yang tahu maknanya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Makanya dalam hal ini kita mesti bertanya kepada ahlinya. Kalau saya sering di pembinaan tentang pernikahan, itu saya sering bilang ke calon-calon pengantin itu, sempatkanlah untuk bicara agama walaupun cuma 5 menit. Saya contohkan, siapa yang baca Al-Qurannya, siapa yang baca terjemahannya, terangkan, yang berilmu terangkan. Kalau ada yang muskil, tanyakan kepada ahlinya. Karena kadang kita ketemu dengan ayat yang terjemahannya itu kita nggak paham. Kalau yang model nggak paham itu jangan dipecahkan sendiri itu. Kita harus tanya kepada ahlinya. Karena ini berkaitan dengan pemahaman. Makanya sebagian ulama ada yang tanya, Syekh, boleh nggak kita belajar agama dengan membaca? Tidak harus ke guru gitu maksudnya. Kata beliau boleh, tapi tidak untuk fikih. Fikih itu pemahaman. Kalau sudah pemahaman, maka mutlak harus kepada ahlinya. Tapi surat mutasyabihat diteruskan lagi kalimatnya Ustaz. Kalimatnya gimana Ustaz? Dan orang-orang yang menyimpang dan seterusnya itu. Orang yang selalu negatif istilahnya. Kalau bahasa saya, orang-orang yang negatif selalu mencari yang tidak. Ada orang itu Pak, dari ayat-ayat mutasyabihat itu dia bermain. Ya, itu orang-orang yang di dalamnya ada zaig. Zaig itu ada ketergelinciran. Iya. Ya, karena itu yang mutasyabihat itu yang orang yang negatif thinking selalu menjelek-jelekin gitu. Ya. Memang celahnya di situ. Nah, itu kalau muhkam kan tidak ada penafsiran lain biasanya. Kalau mutasyabihat memang mereka bermain di situ biasanya. Wallahu a'lam. Jadi artinya maksud saya orang yang ayat-ayat mutasyabihat harus selalu kita positif tetap. Jangan negatif mengartikannya. Jadi walaupun dia mutasyabihat,
Kalau berpositif thinking berarti artinya nanti akan jadi positif. Pokoknya kalau ayat mutasyabihat itu dia bisa dibawa ke sana kemari. Iya betul. Bagi orang Iya. yang negatif. Dulu zaman Pak Harto ketika partai baru 3 Iya. itu ada orang yang berkampanye wala taqrabah hadi syajarata. Jangan dekati pohon ini, pohon beringin maksudnya. Wah, itu ada begitu itu. Iya ya. Itu ya sudah, itu masa lalu. Maksudnya, Ustaz. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. pertanyaan saya Ustaz. Iya. Asal gitu. Hmm. Masalahnya. Apa? Terlalu dekat. Enggak apa-apa. Jika hari ini ada lebih baik dari yang kemarin itu adalah orang yang beruntung. Nah, hari ini lebih buruk dari bersama dengan adalah orang yang merugi, dan hari ini lebih buruk dari itu adalah orang yang baik. Dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, Ustaz, kita tidak bisa membantu. Ada bermacam-macam tantangan. Hari ini kita bisa sholat tepat waktu sebelum. Nah, besok belum tentu. Gitu kan. Karena ada perjalanan hidup yang kita mungkin gimana gitu, harus mengambil keputusan yang kayak gimana kan gitu. Nah, ini apakah kita termasuk gitu? Itu yang Bagus. yang berikutnya Lupa jadwal. saya kira itu dulu. Baik. Pertama gini ya, bersyukurlah pada Allah, itu tadi bukan hadis ya, sehingga itu tidak punya nilai yang memastikan bahwa orang harus selalu lebih baik gitu. Bersyukurlah pertama itu bukan hadis, itu semacam ya kata-kata motivasi aja agar kita berusaha lebih baik. Itu satu dulu. Yang kedua, sebenarnya gini Pak Yatsan, kalau kita naik turun itu masih normal sebenarnya. Jadi naik turunnya grafik iman kita itu masih normal sebenarnya. Yang bahaya itu kalau keluar masuk. Itu bahaya. Yang kalau bahasanya Nabi, akhir zaman itu fitnahnya seperti potongan gelap malam. Pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Nah, itu yang bahaya itu. Tapi kalau Bapak masih istirahat tepat waktu, besok agak tidak tepat waktu, itu grafik dan itu masih normal. Yang penting satu aja rumusnya, putus sambung lagi, jatuh bangun lagi, kotor mandi lagi, capek istirahat bangkit lagi, faida faraghta fansab. Udah gitu aja sampai menghadap kepada Allah. Nah, jadi nggak usah khawatir Pak Yasan, selagi grafiknya naik turun itu masih normal. Selebihnya silakan. Kalau yang bahaya itu kalau keluar masuk imannya, itu bahaya itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Boleh. Ingat ya. Di dalam di dalam tingkat keberimanan atau keberpakuan seseorang, saya pernah mendengar bahwa ada seseorang itu dilihat seperti anak, tingkatan anak-anak, tingkatan daerah dan fakir. Tingkat anak-anaknya adalah orang yang dia berbuat karena takut, dia melakukan sesuatu itu karena takut. Sedangkan tingkat pedagang bahwa dia melakukan sesuatu, saya melakukan ini ya apa-apa kan gitu. Sementara orang yang bertakwa adalah Orang yang dia apa? bertakwa, oh dia tidak penting itu, dia tidak pernah ini dan apa, tapi dia lah kan gitu. Ini Assalamualaikum. Nah, ini kan ya. Kita bicara tangga-tangga spiritualitas. Jadi memang faktanya di antara kita memang kadang masih seperti anak-anak kan. Diancam dulu baru mau berbuat, kalau enggak berbuat misalnya. Nyatanya sebagian kita masih tergiur dengan iming-iming kan. Karena kita seringkali menghadap kepada Allah sambil bawa proposal.
Dan ada orang-orang tertentu dengan izin Allah sudah mencapai tingkatan di mana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kita nggak usah memaksakan di level yang ketiga kalau gigi kita masih satu misalnya. Jadi sebagaimana zahir butuh proses, batin juga butuh proses. Kalau spiritual kita masih bisanya makan makanan cair, jangan paksakan makan makanan kasar, bisa rusak lambungnya nanti. Demikian juga kalau kita udah levelnya sudah harusnya yang kasar, jangan paksakan minum halus terus, juga bisa mencret juga. Jadi ada tahapan-tahapan spiritualitas yang memang setiap orang itu ada yang menapaki dengan baik dan benar sehingga dia mencapai tingkatan muttaqin tadi. Tapi ada sebagian orang yang mungkin baru sampai di level ini sudah menghadap kepada Allah. Tapi di semua tingkatan itu, asal tujuannya adalah Allah, itu tidak ada masalah. Maka kata para ulama itu gini, orang itu selagi berbuat dasarnya karena Allah, dan masih ada plus-plusnya, baik itu dunia maupun akhirat, selama itu dibenarkan oleh syariat, itu masih aman sebenarnya. Yang bahaya itu kalau plusnya itu dilarang oleh syariat, seperti ingin dipuji, ingin diakui oleh makhluk misalnya, ingin terkenal di hadapan itu yang bahaya. Tapi kalau cuma sebatas pada ingin pahala, ingin rizki, selama dasarnya tetap karena Allah, itu tidak ada masalah sebenarnya. Makanya sering di kajian kita ini kan saya bilang ini nggak berlaku untuk Pak Yasen loh ya, ini untuk kita pada kebanyakan. Jadi karena memang kalau tingkatan tertentu di mana sudah tidak lagi berharap kecuali cinta Allah, ridho Allah, itu memang beda bab. Itu yang saya pernah cerita di sini juga. Orang itu ketika memanggil nama Allah, ya Allah, itu terbagi dalam beberapa tingkatan. Paling tidak ya, ada yang namanya dzikrul asma wa sifat, dan ada dzikrul dzat. Kalau dzikrul asma wa sifat dia bilang ya Allah. Oh ternyata dia nggak punya duit, maksudnya ya Razzaq itu. Ya Allah, oh rupanya ya Syafi, dia sakit rupanya, dia ingin sembuh. Tapi ada Allah, orang itu bilang ya Allah, betul-betul Allah yang dia rindukan. Cinta Allah, ridho Allah yang dia harapkan. Ada yang begitu. Jadi masing-masing orang itu tingkatannya memang faktanya berbeda-beda. Dan kita di kelas yang mana, nikmati aja dulu kelas itu, sambil pelan-pelan semoga kita naik ke level-level yang lebih tinggi mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Ya usaha menapai jalan thoriqoh. Gimana? Siapa dulu ini? Yang tadi Al-Hasan tadi kok ya ayyuhallazina amanu ya? Kenapa? Kenapa orang-orang beriman perintah? Terus? Kenapa enggak ya ayyuhannas atau apa? Kenapa spesial disuruhnya ke orang-orang beriman? Biasanya kalau menggunakan ya ayyuhallazina amanu, isi kandungannya sangat penting biasanya. Kandungan sangat penting. Dalam Al-Qur'an itu perintah takwa 2 kali dalam satu ayat, itu hanya ada di 2 ayat saja. An-Nisa ayat 1 sama Al-Hasyr ayat 18. Kandungan isinya kata para ulama itu sangat penting, tapi banyak orang yang mengabaikan. Nah ini yang Allah tegur bahkan orang beriman, karena bahkan orang beriman pun banyak mengabaikan ini. Makanya Allah tegur sampai 2 kali itu tentang waktu. Al-Hasyr ayat 18 itu tentang waktu. Kalau An-Nisa ayat 1 tentang rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Banyak orang yang mengabaikan. Kalau itu manusia yang Allah tegur, ya Yuhannas. Kalau yang An-Nisa ayat 1 itu, karena banyak orang itu tidak peduli soal keluarga. Nah kalau An-Nisa Al-Hasyr ayat 18 ini tentang waktu. Tentang waktu ini bahkan orang beriman pun ditegur oleh Allah. Berarti ini sangat penting sekali isinya, tapi banyak orang yang mengabaikan. Jadi isi ayat ini kata para ulama sangat penting. Saya ulang, di Al-Quran perintah takwa 2 kali hanya di 2 ayat saja. An-Nisa ayat 1, yang kedua Al-Hasyr ayat 18. Iya. Kalau An-Nisa yang ditegur manusia, ya Yohanes. Sementara kalau ini orang beriman, karena saya ulang, bahkan orang beriman pun ditegur oleh Allah karena banyak mengabaikan soal waktu. Ya, waktu di dunia untuk kepentingan di akhirat nanti. Allah a'lam bishawab. Yang orang beriman di tadi yang
surat 318 ayat mana lagi? An-Nisa ayat 1. Tapi manusia itu. Iya, ayuhan. Iya, manusia. Ittaqullahnya 2 kali. Itakunya 2 kali. Perintah takwanya 2 kali. Berarti cuma satu dong punya. Oh enggak, yang perintah takwa 2 kali. Dalam satu ayat itu ada di 2 ayat. Yang An-Nisa ayat 1 itu ya ayuhan nas, yang ini ya alladzina amanu. Ya, bahkan orang beriman pun tegur oleh Allah. Karena bahkan orang beriman pun kadang melalaikan ini. Makanya Allah ingatkan kan alhaqumut takasur. Kadang banyaknya harta itu melalaikan kalian. Ustaz, ini rekamannya bisa dilihat nggak Ustaz? Bisa dilihat lagi gitu maksudnya? Bisa itu. Bisa ya? Hanya sambunan. Karena yang lain nggak nyatat saya lihat. Ya. Saya nggak nyatet. Ada. Kalau Bu Ita nyatet ya bisa Ya. masuk memori nanti kan. Nanti tinggal nanya sama Bu. ini. Kenapa? Tadi ayat berapa? 18. Mana? Pak Ari. Al-Hasyr. 19, 15, Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr Pak surah ke-59. Artinya apa yang dilakukan dirinya untuk akhirat. Al-Hasyr. Ya, esoknya itu akhirat. Nanti Nanti dibuka. seterusnya nanti ini Asmaul Husna itu. Boleh. Ya Ustaz ya. Ya boleh. Ibu ada yang bertanya? Ya, kalau enggak kita tutup. Kenapa? Oke, Bun. Kita tutup Ya tutup. Ustaz. dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.